Halo Sobat Fuleng, bertemu lagi dengan gua Rahman dan tentunya ada Adit. Kita lagi ada di satu mobil yang cukup legendaris Dan baru launching minggu lalu, Civic Hybrid. Nah, Civic Hybrid itu baru banget di launching minggu lalu. Dan menurut gua satu gebrakan Honda untuk janji mereka lah untuk elektrifikasinya di tahun ini. ya karena Honda itu memang agak sedikit terlambat ya ketika bicara elektrifikasi. Padahal Honda itu sebenarnya salah satu pelopor hybrid tahun 96-97 ketika mereka punya Honda Insight. Nah, itu pelopornya hybrid, bahkan kalau tidak salah antara dia dan Prius itu balap-balapan deh dulu-duluan deh mana yang lebih pertama. Tapi sayangnya kesininya terutama di Indonesia kok seperti agak lambat. Bahkan baru 2 tahun terakhir ya ada CR-V hybrid, Accord hybrid, duluan mana ya? Duluan CR-V. Duluan CR-V dulu. Nah, baru dan sekarang ini Civic hybrid. Nah, meskipun nih sebenarnya ini bukan kali pertama kali loh man Civic hybrid itu datang ke Indonesia. Sebenarnya ya Pernah 2006 atau 2007 itu pernah Civic hybrid. sebenarnya Honda itu 2007 udah masukin hybridnya ke Indonesia, tapi dia lebih ke corporate karena untuk memperkenalkan ya. teknologi hibridanya, teknologi yang antara campuran listrik dengan Mesin. bensinnya. Nah, Karena mesin. iya, mesin bensin lah sorry. Ya. Nah, yang saat itu pasarnya masih korporat. Ya dan hybridnya Honda sendiri kan dibagi dalam berapa generasi nih. Kalau Toyota kan dari awal udah pakai Toyota hybrid system yang gabungannya itu antara hybrid paralel dan series. Kalau Honda itu dulu dia sistemnya hybrid itu paralel, jadi mesinnya sebagai asis doang, bukan mild hybrid, bukan, karena dia ada mode elektriknya di mana bisa jalan sedikit. IMA namanya pun IMA, Integrated Motor Assist, itu yang dulu yang 2006. Karena gue bawa dulu, pernah gue bawa pulang ke rumah kayak malah sempat mobil itu test drive. Iya, zaman dulu Asik gitu. asik. Nah, Tapi masalahnya kalau di tahun segitu, oke lah, mungkin kalau sekarang kita punya mobil listrik udah berjibun, mobil hybrid juga udah lumayan banyak lah. Di tahun segitu kan teknologi hybrid itu teknologi yang wah sama asing. ya bahkan dulu kalau tidak salah Honda itu maju mundur jualan Civic hybrid karena masalah pajak. Nah, Pasal pajak. Jadi pajaknya itu waktu itu malah ya namanya ya ini sorry itu saya pemerintah RI itu dari dulu memang kalau udah dengar pajak itu hijau aja matanya, maunya ngetok aja gitu. Jadi hybrid itu kena pajak 2. Dianggap mesinnya 2. Ada mesin dan motor listrik. Oke. Nah, itu tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu lah itu seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang jadi mobil itu tidak jadi dijual, dan itu Civic FD. Yang Civic FD itu yang lampunya kayak Batman itu ya? Ya, Civic FD ya, 2007 itu FD, dan setelah itu yang dari yang FB, dari FC udah tidak ada hybrid lagi, baru sampai sekarang di 2025 muncul lagi Civic Hybrid. Dan itu kalau sejarahnya untuk Civic Hybrid. Ngomongin Civic Om. Oke. Ngomongin Civic yang melegenda lah. Siapa sih orang yang nggak tahu Civic? Bahkan beberapa orang sih, banyak orang itu menjadikan Civic sebagai mobil impian. Betul, memang mobilnya bagus. Entah dari generasi awal sampai generasi terakhir dengan banyak cabang-cabangnya, entah itu FD, FC, kemudian Civic Wonder, Civic Estilo dan lain-lain. Civic itu selalu jadi impian bagi sebagian orang. Om Adit punya cerita sendiri nggak sih tentang Civic itu sendiri? Oke, ini cerita pribadi sama cerita pekerjaan ya. Kalau cerita pribadi dulu waktu zaman kecil kebetulan orang tua punya Civic yang excellent itu setelah yang sebelum Wonder, yang bentuknya masih agak bulat, lampunya masih yang bundar waktu itu. Nah, waktu itu tahun 83 kalau nggak salah, 83 harganya cuma 3 juta dulu. 3 juta. Itu sekarang berapa? bisa pakai kalkulator ya. Itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman kerja profesional cukup sering test drive Civic. Jangankan yang biasa, yang Type R aja sering. Oke. Jadi Type R yang
sebelum ada tuh Type R yang tahun 2000-an awal yang sebelum FD tuh juga gue pernah tes drive itu yang masukin IU. Oke. Waktu itu yang masukin IU, terus Type R yang berikutnya yang FD juga, yang generasi FD lupa kodenya. Itu malah ada dua jadi zaman itu kan Civic itu Type R, Civic itu udah ada dua deh, Eropa sama Jepang. Nah, itu iya. beda gitu. Nah, dua-duanya di Indonesia ada dijual sama importer umum. Kebetulan teman kita juga yang di Sunter lah importer umumnya. Nah, terus setelah itu udah tuh nggak pernah nyobain lagi Type R. Yang baru juga cuma lihat-lihat aja. Kalau Civic sendiri, nah nanti di sini ada foto nih. Peluncuran Civic tahun 2004, 2005 sebelum FD malah. Main gue moto dulu. Kalau lu sendiri gimana? Tadi gue denger lu ada Oke. story dengan Civic. Itu 20 tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu. Umur gue hampir 29, berarti ya usia gue 45 tahun sebelum masuk TK itu. Dulu gue punya, kalau orang Jawa namanya Pak Ade. Dulu punya Pak Ade di daerah Tangerang itu, dia punya Civic, kayaknya Civic Wonder kalau gue inget ya, karena kan 24 tahun, 25 tahun yang lalu kan kita 80-an Wonder ya. Iya 90, 80 lah ya. Iya. Yang gue inget itu adalah bentuknya hatchback. Gue lupa 4 pintu atau 2 pintu yang Setahu paling 2 pintu, setahu Wonder 2 pintu. 2 pintu deh. Excellent yang bisa 4 pintu. Nggak tahu, mungkin Excellent gue nggak begitu Setrikaan, paham. bentuknya kayak setrikaan nggak? Bentuknya ya kayak setrikaan Nah, dan Wonder atau Nova abis itu mirip tuh setrikaan. mirip ya. Nah, gue nggak tahu itu. Yang penting, yang seingat gue itu ada tulisannya di belakangnya itu Civic. Ya lah. Yang namanya anak pasti ya 4 tahun lah, anak TK. Ya yang diingat adalah Civic dan itu hatchback. Gue ingat banget itu bukan sedan. Itu dulu, zaman dulu. Jadi ketika orang tua, atau kan itu dari ibu ya, ketika orang tua berkunjung, kita dulu tuh naik angkot ke sana, ke rumah. Dia kan lebih tua lah, Pak Ade itu. Kita naik angkot, pulang gue hampir selalu ngambek minta dianterin naik Civic itu. Wah, legend ya. Makanya gue bilang Civic itu legend. Dan Civic FD 2007 ketika gue kuliah, itu salah satu mobil yang memang gue pengen banget, karena itu mobil diapain aja bagus gitu tuh. Memang setuju. Civic FD 2007 tuh yang lampunya kayak Batman itu. Yang sebelum facelift ya? Iya, yang sebelum facelift. Yang masih bulat-bulat lampunya, kalau abis facelift ada kotak lampunya tuh. Lampu dalamnya bulat gitu tuh. Itu mobil dari bentuk bodi ini aja udah keren. Ya. Terus dibikin apa juga pasti jadi keren. Ya betul sekali. Dan Civic, kalau ini ya Civic tetaplah Civic gitu tuh. Legend dan mau diapain juga keren gitu. Dulu bahkan di dunia, kan gue sama diecast nih koleksi. Dunia diecast itu Civic sempat jadi mobil paling digoreng. Jadi Tomica Civic Type R yang FK8 itu gak ada sama sekali. Diambil semua, diborong sama orang, gak tau kenapa. Jadi spekulannya tuh kuat banget. Sekarang juga kalau kita bicara Honda Civic, apalagi yang EG Estilo, Hot Wheels-nya, wah susah banget nyarinya. Apalagi yang Estilo. Estilo, ada Genio Estilo tuh emang luar biasa. Dan Estilo itu kan Civic terakhir yang hatchback sebelum masuk yang kemarin. Iya. Sebelum masuk yang sebelum ini hatchback ada. Kalau generasi yang sekarang hatchbacknya cuma di Type R di Indonesia. Dan yang pasti Civic dari tahun berapapun, kalau lu nyari bekas kagak ada murah. Iya. Nggak, maksudnya ketika mobil 90-an udah dapat 30-40 juta itu udah dapat, Civic itu masih ada ya di atas 50 itu masih dibilang murah untuk Civic. Iya, mahal sih emang. Dan emang Civic yang baru emang udah premium banget sih kalau kita lihat di dashboard ininya gitu. Dan daya tarik hybridnya juga harusnya nih, kita belum ngecek konsumsi BBM karena memang sedikit ya, tapi memang ya challenge-nya sekarang bagi sedan Jepang itu adalah dengan harga 700 juta konsumen ada pilihannya, ada BYD Seal kalau mau sedan. Itu gimana ya, kayaknya sekarang. Tapi dengan banyaknya BYD Seal yang beredar di jalanan ya, Civic Hybrid ini juga justru jadi agak-agak
mainstream ya. Dengan harga yang apalagi baru kemarin, belum lama ya, bahkan baru kemarin banget tuh BYD yang ngeluarin faceliftnya dari Seal. Menurut gua ya kalau emang mau pilihannya masih pilihan mobil langsung pure mobil listrik ya silakan untuk ke BYD Seal. Cuma kalau misalkan masih mau hybrid dan atau masih ngisi bensin dan yang lebih irit lah ya, bisa lah ke Civic. Harga nggak beda jauh gitu kan. Iya, dan ya balik lagi lah, kembali kebutuhannya, beli mobilnya buat apa. Itu. Dan yang pasti kalau Civic dapat legacy legend. Memang gimana pun juga legacy itu hal yang menarik, dan kalau gue malah bilang itu jadi salah satu poin plus ketika mobil Jepang ya. Ada, tapi ya balik lagi ya, seberapa banyak sih orang yang mentingin legacy. Karena kan ya legacy itu kan cuma gaya-gayaan, sesuatu yang tidak terukur dan abstrak. Sementara kan kalau kita bicara mobil listrik sedan kan jelas terukur. Jumlah dan kuantitasnya kelihatan banget. Biaya operasionalnya murah, bebas ganjil genap. Tapi ya baik lagi ya, plus poinnya adalah mobil ini memang satu eksklusif sih, karena pasti jualan dikit. Iya kan, jadi dikit jualan, karena kita lihat data 6 bulan terakhir aja kayak Indo wholesale sedan sebulan nggak nyampe 10, sementara Seal bisa berapa ratus, 1000 pernah kan? Iya, 1000 pernah kerja dan cukup mengejutkan kalau ya banyak orang bilang udah sedan udah nggak laku gitu. Tapi ketika keluar mobil tersebut laku tetap ternyata gitu. Iya, itu mengejutkan sih. Nah, itu yang challengingnya bagi penjualan Honda gitu. Meskipun sih sepertinya kalau kita bicara Civic ini ya mungkin lebih ke hanya sebagai ini aja gitu, sebagai pelengkap portfolio dan mobil legacy. Karena biar gimana kan Civic itu kan salah satu mobil pertamanya Honda di Indonesia. Mungkin awalnya antara Civic atau Accord atau Civic Accord atau Life ya, zaman dulu ada. Nggak tahu. Iya, Honda Life yang bentuknya kecil bulat gitu. Oke. Ada lagi Om? Udah, dari gue udah sementara. Dari gue pertanyaan. Oke. Lu kan dia pokoknya dari Civic yang generasi dulu itu udah tahu ya. Sampai faceliftnya, sampai perubahan dan perubahannya. Banyak yang ngebahas bahwa Civic semakin lama kesan sportinya tuh semakin pudar. Dan makin lama ya udah jadi sedan elegan atau dan kesan sportinya tuh makin hilang. Menurut lu gimana Om? Enggak sih. Kalau kemarin gue masih berpendapat ketika gue bahas di video yang kemarin nih, kita bahas mobil ini gini, masih anak muda banget, bentuknya masih sporty, tapi udah terlalu mahal buat anak muda. Tapi buat orang tua agak terlalu gimana ya? Ibarat kata kalau orang udah di atas 40 naik Civic yang RS terutama ya, kayak gimana ya, kayak bajunya masih hobinya pakai kaosan, kita kaosan ya, maksudnya gaya kemana-mana tuh kurang masih gaya terlalu anak muda gitu. Tapi kalau yang ini hybrid, karena dia lebih simpel kan, nggak ada spoiler kan, nggak ada spoiler belakang dan ya pokoknya lebih kalem lah bodinya. Ini sih cocok maksudnya untuk segala kalangan sudah masuk ya. Segala kalangan masuk. Kalau yang Type R itu, waduh, itu kalau Type R beda lagi gitu dah. Anak muda banget gitu. The whole different itu. Udah levelnya beda lagi. Itu kalau dari segi body dan mungkin ya bapak-bapak dengan jiwa muda masih pengen beli Civic karena jiwa mudanya belum tersampaikan kalau gua. Iya, dia bisa juga yang mungkin waktu zaman pas FD waktu itu hanya bisa melihat, belum kayak gua lah, uangnya masih belum cukup. Tapi sekarang uangnya cukup, ya masih pengen Civic, ya ini cocok. Udah di atas 30-40. Iya. Dan tadi menurut ini udah ya, maksudnya prediksi pasarnya udah gitu. Udah, pasarnya sih apakah mampu bersaing dengan
yang listrik gitu sih. Enggak. Kalau jualan sih kayaknya agak susah ya. Jual agak susah karena juga apa namanya, ya anomali beda sih. Kecuali hybrid nanti dapat ganjil genap, beda lagi itu cerita. Berarti insentif nggak terlalu ini banget ya. Tapi ini kan gini kan, permasalahan juga kita mesti lihat begini. Akhir tahun ini kan katanya insentif mobil listrik akan dihentikan, di stop. Kita nggak tahu nih 2026 gimana, ada pengaruh ke harga nggak dari soal pajak apa segala macam. Atau jangan-jangan malah tiba-tiba nanti 2026 nggak bebas ganjil genap lagi, kita nggak tahu kan. Iya. Nah itu dia, nah itu memang yang kalau kita bicara mobil listrik ya, salah satu yang rentan dari pertumbuhan mobil listrik itu adalah karena banyak didukung oleh regulasi. Jadi pas bukan permintaan pasar yang real gitu loh, tapi memang dikasih stimulus gitu kan. Kan kita udah lihat di Norwegia, di mana begitu stimulusnya ditarik, udah listriknya ambles jalannya. Dan mungkin ada beberapa hal yang menarik, justru banyak di berbagai negara malah. Oke, orang kembali kepada hybrid, pengen balik ke ICE, tapi males dengan borosnya gitu. Ya akhirnya hybrid di tengah pilihannya. Dan Honda sendiri kan juga kemarin kita ada tulis di website kan, Honda memang mengubah strategi lagi, mereka memang balik ke hybrid lagi. Dan ini adalah mobil yang sangat enak sekali dan tenaga juga besar, kita ngegas sedikit. Ini baru mundurnya biasa ini. Dan sesuai dengan Civic legendarisnya, suara mesin terdengar sampai sini. Iya. Itu yang selalu nggak pernah hilang dari sini. Nah, sekarang sebagai penutup deh, dari sekian generasi favorit, pilih Civic, pilih 3 aja menjadi favorit lu. Abis itu baru gue. Oke, gua dia kalau yang tua tuh ya. Iya semua, tapi kan ada berpuluh-puluh. Oh ya, berpuluh-puluh generasi lah. Generasi itu. Berpuluh-puluh. Gue suka Civic Estilo. Oke. Pertama itu ya, yang paling tua tuh Civic Estilo. Kedua, pasti yang tadi gue puji-puji banget, Civic FD 2007. Iya. Yang mungkin ada versi hybridnya ya. Cuma nggak tahu populasinya sekarang ada berapa di Indonesia. Cuma dari segi bentuk dan bodi gitu. Dan yang terakhir mungkin yang Type R yang itu juga keren sih. Ya karena mungkin ya satu keinginan gue masa kecil saat ngeliat Civic itu selalu adalah mobil yang keren. Yang kedua, bermimpi juga nggak apa-apa lah. Yang tadi gue bilang, Civic adalah impian bagi sebagian orang gitu. Kalau gue ini awalnya ketika muncul gue merasa ini mobil ini aneh, tapi pas kemarin mencoba yang RS sama ini, malam ini oke ya, menarik gitu. Oke. Ini menarik. Satu. Yang kedua itu yang FC itu yang sebelum ini. Oke. Itu juga suka banget, bentuknya bagus. Yang terakhir ya sama FD, karena dulu gue punya kesan yang sangat kuat ketika nyoba si FD itu gitu. Ketika waktu itu opini gue di 2007 adalah ini mobil udah enak banget. Kualitas handlingnya udah gak jauh dari sedan compactnya Eropa. Oke. Jadi harga yang hampir setengahnya lah gitu. Hampir setengahnya harganya, karena juga masih kan hampir setengahnya kan. Jadi kalau sekedar mau cari mobil keren, ride and handlingnya oke, bensin masih irit, ya Civic gitu, sedan. Kecuali emang nyari prestis, beda, kita bisa naik ke C-Class atau kalau nyari prestis dan lu pengen jadi Starboy yang benar-benar Starboy, ya BMW lah gitu. Nah, kalau sekarang balik lagi kan, kalau masih mau nyari prestis, ya udah coba aja sih. Memang masih mobil BMW atau Mercedes, maka bisa dapat second kan di harga sama gitu. Atau kalau memang mau oke dah, gue cuma butuh sedan, gue pengen listrik, ya udah, gue pilih mobil listrik Cina yang alternatifnya hanya BYD diesel kan di harga ini kan. Nah, tapi kalau kita mau ada sensasi ICE, mau heritage, ya udah, this is the best. Gitu. Oke, oh ya, yang pembahasan terakhir Om. Oke. Tadi sempat dengar juga ini akan menggantikan Civic RS atau Type R tadi? RS. RS. Oh iya, jadi yang
dengan munculnya yang ini, informasi dari Honda Prospect Motor adalah RS tidak dijual lagi. Dan itu akan jadi barang langka dan buruan kolektor. Nah, mungkin masih ada sisa-sisa stok atau mungkin mau beli second top, karena emang RS juga keren sih. Ya, Kalau Type R kan mahal nih Type R. Type R kan memang untuk mereka-mereka yang niat beli Civic Type R gitu. Nah, jadi nanti kita bikin pilihan sedan menengah di atas 500 juta ya, kita bikin Iya. bahasan terpisah. Oke, kalau begitu kita mau syuting dulu foto-foto. Sampai di sini dulu acara sesi kali ini dengan Honda Civic e-HEV kalau Honda namanya. Iya, Civic e-HEV. Atau ya bahasa untuk kita-kitanya Civic Hybrid. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komentar kalau misalkan memang kurang setuju silahkan berkomentar, nanti kita jawab feedback. Dan kita juga buka diskusi untuk di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa kunjungi website kita di www.bincangmobil.com. Oke, kalau gitu kita pamit. Gue Adin, Gue Rahman. sampai jumpa.